Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana menerapkan program wajib militer bagi anak-anak bermasalah, terutama yang terlibat dalam geng motor dan tawuran. Kebijakan ini diharapkan menjadi solusi untuk menangani kenakalan remaja yang kerap terjadi. Maraknya kasus tawuran serta pelajar yang terlibat geng motor membuat pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan aturan khusus, yaitu program wajib militer bagi anak-anak bermasalah. Program ini bertujuan membentuk karakter disiplin dan tanggung jawab. Peserta akan mengikuti pendidikan khusus di bawah pengawasan TNI Polri selama 6 bulan, sementara status sekolahnya tetap terdaftar di SMP SMA asal dengan kelas khusus. Beberapa daerah seperti Bandung sudah menyiapkan barak untuk program ini. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengatakan rencananya program akan dimulai pada Mei 2025 dengan peserta termasuk anak-anak yang tertangkap tawuran atau terlibat tindak kriminal. Kan kita ini dari dulu ngomongin geng motor nggak selesai-selesai. Anak-anak yang mengalami problem di rumah sehingga berdampak tidak sekolah tidak selesai. Hari ini kita akan merumuskan dengan para bupati wali kota. Nanti anak-anak yang orang tuanya sudah tidak sanggup lagi untuk mendidik, nanti akan kita wajib militerkan. Teknisnya gimana Pak? Ya? Teknisnya apa sudah kerjasama dan yang lain? Udah, nanti kabupaten kota ada beberapa kabupaten yang sudah siap. Nanti mana sih anaknya? Nanti ada anak yang tawuran di jalan, kita akan bawa. Nanti saya panggil orang tuanya mau gimana, sanggup masih mendidik atau kita sekolahkan di sekolah militer, nanti di komplek tentara atau di komplek polisi, kita sekolahkan di situ selama 1 tahun, minimalnya 6 bulan, sampai dia berubah. Ini bagaimana cara kita harus mulai cepat lagi, nggak bisa lagi terus-terusan wacana dari dulu, geng motor nggak selesai-selesai, harus tuntas. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 10 lalu Hadrian Irvani mengingatkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi agar penyelenggaraan wajib militer bagi anak-anak bermasalah SMA di Jawa Barat jangan sampai mempengaruhi psikologis siswa. Dukung, tetapi memang hal ini butuh komunikasi, butuh koordinasi dengan para pemangku pendidikan. Jangan sampai tujuan yang baik ini disalahartikan sehingga menimbulkan dampak psikologis kepada siswa. Karena SMA ini merupakan wewenang dari pemerintah provinsi, maka ya silakan saja pemerintah daerah membuat kebijakan-kebijakan yang tujuannya adalah betul-betul untuk meningkatkan karakter siswa, meningkatkan disiplin, kemudian. Pemerintah menegaskan program ini akan dipantau ketat untuk memastikan tujuan pendidikan tercapai serta mengurangi tingkat kenakalan remaja. Tim Liputan, Metro TV. Pemerhati pendidikan Retno Listiarti menekankan apapun kebijakan terkait pendidikan yang akan diambil sepatutnya dicari tahu lebih dulu faktor permasalahannya. Pembentukan karakter sejatinya memang membutuhkan waktu dan tidak bisa diubah dalam waktu singkat. Retno meminta agar anak berperilaku tidak tepat yang menjadi sasaran program ini tidak semata-mata menjadi kelinci percobaan. Karakter itu kan proses panjang untuk membangunnya. Nggak bisa juga simsalabim gitu. Artinya kalau memang ada masalah, titiknya di mana? Apakah di sekolah, di rumah, atau gimana? Kalau di rumah, maka tidak mungkin sekolah bisa nyelesain. Berarti melibatkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam hal ini. Lalu kalau kemudian penyebabnya adalah faktor masyarakat atau di luar tadi ya, rumah dan sekolah, maka ini pun harus juga dicari apa saja titiknya dan apa yang bisa kita lakukan gitu. Karena berdampak tidaknya, buruk atau enggaknya, itu akan kelihatan memang setelah kita lakuin terus dievaluasi. Baik. Saya nggak bijak kalau udah dilakuin, karena ini kan harusnya ada penyiapan. Dan anak-anak ini bukan kelinci percobaan. Usulan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang ingin menerapkan sekolah pendidikan ala militer untuk pelajar bermasalah menuai pro dan kontra datang dari berbagai pihak. Namun tepatkah penerapan metode ini sebagai pembentukan perilaku pelajar yang dinilai bermasalah? Kita akan langsung berbincang dengan pengamat pendidikan Ubaid Matraji. Selamat sore Mas Ubaid. Selamat sore. Baik, Mas Ubaid, pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana menerapkan program wajib militer bagi anak-anak yang bermasalah, terutama yang terlibat dalam geng motor dan tawuran. Apakah ini tepat untuk dijadikan ataupun menjadi solusi? Jadi masalah tawuran, geng motor, ini kan bukan masalah hari ini, tapi ini masalah yang sudah sangat akut, diwariskan, bahkan ada senioritas, ada kelompok, jadi sudah sangat menggurita gitu ya. Baik ini melibatkan orang-orang, anak-anak yang ada di sekolah maupun yang sudah
lulus sekolah, yang ada di luar sekolah gitu ya. Sehingga ini harus dikaji secara mendalam, karena tidak ada tidak ada satu faktor yang menyebabkan, tetapi sumber penyebabnya sangat banyak dan juga bervariasi gitu kan. Sehingga jangan kemudian tiba-tiba menjadikan wajib militer sebagai solusi gitu ya. Apa dasar kajiannya, atau apa dasar best practice misalnya wajib militer itu sebagai solusi? Apakah pendidikan menggunakan cara-cara militeristik itu terbukti efektif, atau justru menimbulkan trauma psikologis penuh dengan intimidasi, tekanan, yang ini nanti tidak hanya membuat kebaikan bagi anak-anak, tapi bisa menimbulkan masalah mental, masalah psikologis, dan lain sebagainya gitu ya. Misalnya kita bertanya, apa bukti keberhasilan sistem pendidikan militer di lingkungan militer misalnya? Itu kan berbeda ya, pendidikan cara-cara militer dengan cara-cara sipil itu berbeda gitu ya. Misalnya tingkat kepatuhan dan seterusnya itu sangat ditekankan. Soal kedisiplinan itu sangat ditekankan di cara-cara pendidikan ala militer. Tapi kan itu kepatuhan yang militeristik ya, kepatuhan yang buta. Pokoknya ada aturan harus ditaati, kalau ada perintah harus ditaati. Itu berbeda dengan disiplin yang dikembangkan di kalangan sipil ya. Kita sering dengar istilah metode disiplin positif gitu ya. Jadi kedisiplinan yang dibangun bukan ya, kedisiplinan di kalangan pendidikan masyarakat sipil ini, kedisiplinan bukan dibangun karena ketakutan akan sanksi dan hukuman. Kedisiplinan itu bukan karena takut pada atasan, tetapi kedisiplinan itu muncul karena ada kesadaran ya. Karena ada konsekuensi terhadap perbuatan yang dia lakukan. Jadi contoh misalnya, kenapa anak tidak boleh misalnya tawuran misalnya, itu bukan peraturannya nggak boleh ya kamu nggak boleh, bukan begitu. Tapi anak diajak untuk membangun kesadaran bersama. Kalau kamu tawuran itu kamu tahu nggak dampaknya itu apa? Itu proses dialogis yang sangat panjang, dan itu tidak militer tidak punya rekam jejak untuk bisa melakukan itu. Baik, Mas Ubaid, apabila kita lihat sebelum perbincangan kita dilakukan, tadi ada kemudian informasi mengenai ada tawuran remaja di Kembangan, Jakarta Barat yang meresahkan masyarakat, ada pula remaja yang menjadi geng motor di Sukabumi, Jawa Barat, dan tadi Anda katakan juga ini selalu berulang. Nah, menjadi sorotan juga, apakah selama ini sistem pendidikan kita sudah mampu atau belum membentuk karakter seperti yang diharapkan, misalnya mengenai disiplin dan tanggung jawab? Ya, jadi berapa kasus selama 1 tahun, berapa anak yang terlibat, ya, berapa korbannya dan seterusnya. Ini hanya dimaknai hanya sebatas angka-angka gitu ya. Saya tidak melihat ada upaya tindak lanjut ya, upaya-upaya strategis terhadap pencegahan itu dengan memasukkan dalam sistem pendidikan yang secara sistematis gitu ya. Nah, ketika sekolah sudah angkat tangan terhadap masalah tawuran, masalah ketidakdisiplinan, gitu kan, masalah kenakalan remaja, maka menjadi pertanyaan, bagaimana pemerintah melakukan evaluasi atau membuat sistem pendidikan ini mampu mencerdaskan anak bangsa, mampu membangun kesadaran terhadap dirinya sebagai murid, dia sebagai anak apa yang dia harus lakukan gitu. Nah, ketika pemerintah tidak menjadikan sistem pendidikan ini sebagai bahan refleksi, bahan evaluasi untuk melakukan penguatan pendidikan karakter, menguatkan kualitas pendidikan, lalu pemerintah kemudian menggiring, mengeksklusi anak-anak ini di luar sistem pendidikan, maka dengan kata lain, kita sedang dalam keadaan yang sangat berbahaya, karena pemerintah daerah sudah tidak percaya lagi dengan sistem sekolah, ya. Dengan tadi dikatakan misalnya sekolah tidak mampu, sekolah tidak berhasil, sekolah tidak terbukti tidak membuat perubahan apa-apa lah. Itulah
tahu nggak berapa APBN yang dihabiskan di sektor pendidikan ini? Berapa APBD yang kita alokasikan 20% ini untuk sektor pendidikan ini? Nah, kalau hanya untuk dihambur-hamburkan, tidak berdampak kepada peserta didik, nggak ada perubahan perilaku ke arah yang lebih baik, berarti kan sektor pendidikan kita ini sebenarnya tidak sedang dalam keadaan baik-baik saja. Maka harus dievaluasi soal keterlibatan gurunya, pimpinan sekolahnya bagaimana, kurikulumnya bagaimana, ekosistem yang ada di sekolah bagaimana. Itu harus dievaluasi secara total. Jangan kemudian meninggalkan masalah di urusan pendidikan lalu membuat masalah lain di sektor lain gitu, menitipkan ke militer, menggunakan cara-cara militeristik yang kita tahu bahwa kita masih punya trauma panjang terhadap cara-cara militer ini. Oke, artinya jika pendidikan militer tidak bisa menjadi, menurut Anda tidak tepat untuk dijadikan solusi, apa dong kemudian solusinya untuk menangani anak-anak yang bermasalah ataupun berperilaku yang tidak tepat ini? Jadi menurut saya solusi yang tepat adalah menggunakan dalam lingkaran ekosistem pendidikan yang ada. Jadi jangan mencerabut anak ini dari sistem pendidikan yang ada gitu ya. Jadi anak tetap bersekolah, anak tetap bermasyarakat, anak tetap berkeluarga misalnya, tetapi harus ada pendampingan khusus. Karena itu nggak bisa kebijakan ini diterapkan untuk seluruh anak. Itu. Jadi pokoknya anak dianggap ya dijustifikasi bermasalah lalu kemudian dikeluarkan dari sekolah lalu dididik di luar institusi sekolah gitu. Tidak semua anak berkebutuhan terhadap itu gitu. Karena itu masalahnya beda-beda. Contoh misalnya anak-anak yang terlibat dalam tawuran misalnya. Dan ternyata ketika dites narkoba dia ternyata pengguna narkoba. Ya mau tidak mau ada sistem bagaimana menyadarkan anak, merehabilitasi anak yang terkena narkoba, ya kan? Harus ada pemondokan khusus, harus dieksklusi dari anak-anak lain ya. Baik. Ya khusus bagi anak-anak itu, bagi anak-anak yang misalnya dia nggak mau sekolah, lebih setuju ikut geng motor. Kenapa? Karena dia di sekolah selalu dibully, menjadi korban kekerasan di sekolah, maka dia nggak bisa diperlakukan sama anak-anak yang punya problem terkait dengan penyalahgunaan narkoba tadi itu. Karena itu sistemnya harus menggunakan sistem sekolah, pendampingannya harus menggunakan pendampingan yang khusus, lalu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sehingga dampak perubahan, strategi intervensi itu bisa dievaluasi dan diukur dengan baik. Baik, Mas Ubaid, terima kasih telah berbincang bersama kami sore hari ini di Metro Hari Ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.